Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ahlan bikum jami'an, para mahasiswa dan mahasiswi FEBI IAIN Kudus yang saya cintai. Jumpa lagi dengan saya bersama mata kuliah metodologi studi fikih. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-6. Untuk pertemuan yang ke-6 kita kali ini, kita masih membahas tentang pendekatan fikih secara histori atau melihat sejarah perkembangan fikih dari masa ke masa. Dan saat ini, pada pertemuan ini kita telah sampai pada sejarah perkembangan fikih pada masa atau era taklid. Sebagai mukadimah, perlu disebutkan di sini bahwasannya periode ini dikenal dengan periode pada saat para ulama mengalami kelemahan dan kemandekan semangat atau ruh dan spirit berijtihad. Dalam arti ijtihad yang bersifat mutlak. Mereka membiasakan diri mengikuti hukum-hukum yang sudah dikembangkan oleh para imam-imam mujtahid terdahulu. Kemudian menurut sebagian fuqaha Sunni, periode ini disebut juga dengan periode penutupan pintu ijtihad. Masanya berlangsung sejak pertengahan abad ke-4 Hijriah dan terus berlanjut sampai era kebangkitan atau era modern. Istilah lain untuk periode dan masa ini juga disebut dengan masa jumud, yaitu kemandekan atau statis dan tertutupnya pintu ijtihad. Periode ini dikenal dengan masa taklid. Kata taklid sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia yang terserap dari bahasa Arab, yaitu taklid. Qallada yuqallidu taklid, yang artinya taklid secara bahasa adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa berpikir. Makanya kita mendengar istilah taklid buta, yaitu hanya sekedar mengikuti pendapat orang lain tanpa berpikir. Adapun secara terminologi, secara syar'i, taklid adalah melaksanakan pendapat orang lain tanpa disertai hujjah, argumen, dalil yang kuat. Misalnya orang awam yang mengambil pendapat seorang mujtahid atau seorang mujtahid yang mengambil pendapat mujtahid yang lain. Adapun asal-usul istilah ini yaitu taklid, karena para fuqaha, para ahli fikih pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru, yang merupakan inovasi atau kreasi yang bisa ditambahkan untuk literatur fikih pada kandungan mazhab yang sudah ada, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, serta mazhab lain yang sudah mencapai tahap kemajuan dan sudah dibukukan bersama dengan ilmu-ilmu syariat yang lain.
Jadi istilah ini muncul ketika sudah menyebar luas madhab-madhab fikih yang mu'tabar atau yang diakui dan memiliki madrasah-madrasah, memiliki aliran-aliran, memiliki murid-murid masing-masing, sehingga dari sinilah yang menonjol, yang dominan pada saat itu adalah hanya mengikuti madhab-madhab yang sudah ada. Walaupun ada sesuatu yang baru atau inovasi atau kreasi yang baru, itu tidak bisa keluar atau terlepas dari dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang dianut dalam tiap madhab-madhab tersebut. Adapun mengenai sejarah kemunculan taklid ini, pada masa ini umat Islam telah meletakkan diri pada ruang yang sempit, yang asalnya para ulama dan fuqaha di ruang yang luas seluas-luasnya dalam menggali dan mengistinbat hukum. Maka pada saat ini umat Islam atau khususnya para fuqaha telah memposisikan diri pada ruang yang sempit, yaitu ruang madhab yang tidak boleh dilewati apalagi dilompati, sehingga mereka hanya ikut-ikutan taklid saja. Walaupun fase ini penuh dengan semangat taklid, namun sebenarnya masih ada beberapa ulama yang memiliki kemampuan untuk ijtihad dan mengistinbatkan hukum, menggali hukum seperti para pendahulu mereka. Akan tetapi mereka sudah menutup pintu atau celah itu dan merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu para ulama ulama madhab. Hal itu disebabkan tingkat ketakwaan dan kewaraan mereka sehingga lebih memilih berputar berkeliling di atas bahtera fikih yang sudah ada. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Abu Hasan Al-Karahi, Abu Bakar Ar-Razi dari kalangan madhab Hanafi, Ibnu Rushd Al-Qurtubi dari madhab Maliki, Al-Juwaini, Imam Haramain, dan Al-Ghazali dari kalangan madhab Syafi'i. Mereka termasuk para tokoh dan ulama yang mengikuti atau menurut madhab tertentu dari madhab-madhab yang sudah ada. Adapun sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya taklid, di sini ada beberapa faktor yang bisa kita simpulkan. Di antaranya adalah karena pergolakan politik. Pergolakan politik atau semrawutnya politik atau chaos telah mengakibatkan terpecahnya daulah Islamiyah atau negeri Islam menjadi beberapa negara kecil atau duwailat atau imarat, sehingga negeri-negeri tersebut selalu mengalami kesibukan untuk berperang dan menyerang, fitnah dan hilangnya ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, sehingga mereka disibukkan dengan sesuatu yang besar tadi, sehingga malas untuk berpikir atau berijtihad atau membangunkan semangat dan roh ijtihad. Salah satu dampak realnya adalah kurangnya perhatian dalam kemajuan ilmu pengetahuan secara umum dan wabil khusus ilmu-ilmu fikih.
Faktor lain yang menyebabkan terjadinya taklid berluas hampir di seluruh negara Islam pada waktu itu adalah fanatisme madhab atau fanatik terhadap suatu madhab tertentu atau istilahnya ta'assub. Jadi pengikut-pengikut madhab berusaha membela madhabnya sendiri dan memperkuat dasar-dasar madhab maupun pendapat-pendapatnya dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian madhabnya dan menyalahkan pendirian madhab yang lain. Dari akibat fanatisme ini terjadilah perselisihan, bahkan sampai terjadi peperangan karena fanatik terhadap suatu madhab tertentu dan anti kontra terhadap madhab yang lain. Faktor ketiga adalah terkodifikasinya pendapat-pendapat madhab. Kondisi tersebut memudahkan seseorang untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Pada fase-fase sebelumnya, para ahli fikih atau fuqaha terpaksa harus berijtihad karena dihadapkan kepada hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam syara'. Setelah hasil ijtihad mereka kumpulkan dan mereka bukukan, baik untuk hal-hal yang telah terjadi maupun yang kemungkinan akan terjadi, maka orang-orang sesudah mereka hanya mencukupkan diri, merasa puas dengan pendapat-pendapat yang sudah ada. Demikian maka menjadi bekulah, menjadi mandek, menjadi stagnan dan statis pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan fikih. Kemudian faktor yang keempat yang menyebabkan menyebar luasnya taklid di kalangan masyarakat pada saat itu adalah faktor dari hakim-hakim yang diangkat oleh pemerintah dari orang-orang yang bertaklid itu sendiri. Pada era-era sebelumnya, para hakim atau para qadhi atau qudhat terdiri dari orang-orang yang mampu melakukan ijtihad sendiri, bukan dari pengikut mereka yang ditunjuk oleh penguasa. Pengangkatan hakim atau qadhi dari orang bertaklid bertujuan agar mereka memakai dan menganut madhab tertentu sesuai dengan madhab penguasa. Ketika penguasa atau pemerintah menganut madhab Hanafi misalnya, maka hakim agung atau qadhil qudhat yang diangkat penguasa adalah orang yang menganut madhab yang senada, seirama dengan madhab pemerintah atau penguasa pada saat itu, sehingga terputus hubungannya dari madhab yang tidak dipakai penguasa di pengadilan. Apalagi pada saat itu diperparah lagi oleh situasi dan kondisi di mana beberapa hakim yang mampu berijtihad, keputusannya seringkali menjadi sasaran kritik dan objek penentangan dari penganut madhab tertentu. Kemudian faktor yang kelima adalah karena faktor penutupan pintu ijtihad tadi. Pada akhir abad keempat Hijriah, para ulama menetapkan bahwasanya pintu ijtihad sudah tertutup
dan membatasi kekuasaan para hakim serta para mufti dengan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad ulama madzhab sebelumnya. Dan pada masa itulah tersebar luas di kalangan para ulama dan fuqaha berbagai penyakit moral yang menghalangi mereka dari ketinggian derajat dan level beristihad. Di kalangan mereka sudah banyak dan merata penyakit saling menghasut dan egoisme, mementingkan diri sendiri ataupun kelompok ataupun mazhab, serta ta'assub atau fanatisme terhadap suatu mazhab. Jika ada orang yang mencoba mengetuk pintu ijtihad, maka dianggap sebagai orang yang mencari ketenaran diri, popularitas, dan jika berani berfatwa, maka akan ditentang dengan fatwa-fatwa tandingan ataupun cara-cara positif dan negatif yang lain. Tadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya taklid menyebar luas di kalangan masyarakat pada saat itu. Meskipun fikih pada saat ini mengalami kemunduran atau kemandekan atau stagnan atau statis, tetap saja dalam era ini masih ada kontribusi dan sumbangsih dari para fuqaha pada masa ini. Pada masa ini ulama fikih atau yang dikenal dengan fuqaha lebih banyak memberikan penjelasan atau syarah terhadap kandungan atau isi kitab fikih yang telah disusun dalam madzhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat ini bisa berbentuk ikhtisar atau mukhtasar, ringkasan atau resume dari kitab-kitab atau buku-buku yang muktabar dalam madzhab, atau penjelasan itu dalam bentuk hasyiah, catatan kaki, dan takrir atau mengulang-ulang. Itu memperluas dan mempertegas pengertian lafal yang dikandung dalam kitab madzhab tersebut tanpa menguraikan tujuan ilmiah dari kerja hasyiah dan takrir tersebut. Jadi ada tiga metode yang dipakai sebagai kontribusi para fuqaha di masa ini, yaitu dengan adanya metode syarah, penjelasan, atau ikhtisar atau meringkas, dan yang terakhir adalah hasyiah dan takrir, yaitu memberikan catatan pinggir atau catatan kaki dari kitab-kitab atau buku-buku madzhab yang muktabar, dijadikan sebagai pedoman dalam madzhab tersebut. Kemudian setiap ulama atau fuqaha berusaha untuk menyebarluaskan tulisan yang ada dalam madzhab mereka. Hal ini berakibat pada semakin lemahnya kreativitas dan inovasi ilmiah secara mandiri untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan zaman. Tujuan satu-satunya yang bisa ditangkap dari gerakan hasyiah dan takrir adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai persoalan dan problematika yang dimuat dalam kitab-kitab
istilah-istilah dan nama-nama yang menunjuk pada tingkatan atau level para fuqaha dan para ulama di masa ini. Sehingga para fuqaha di masa ini terbagi beberapa tingkatan pada tiap-tiap madhab. Jadi para pengikut madhab tertentu dalam setiap kelompoknya atau madhabnya, mereka memiliki tingkatan atau derajat atau level yang berbeda-beda. Yang pertama adalah ahli ijtihad atau mujtahid dalam madhab, atau dikenal dengan mujtahid muntasib. Jadi dia seorang ahli yang berijtihad tapi masih menisbahkan diri, mengafiliasikan diri dengan madhab yang ia anut. Misalnya mujtahid madhab Hanafi, mujtahid madhab Syafi'i, mujtahid madhab Maliki, dan seterusnya. Para ahli ijtihad ini atau mereka ini tidak berijtihad dalam bentuk yang luas atau yang dikenal dengan ijtihad mutlak. Jadi ijtihad mereka terbatas pada lingkaran dan koridor madhab yang mereka anut. Sehingga mereka hanya berijtihad mengenai kejadian-kejadian atau masalah-masalah dengan dasar-dasar ijtihad yang sudah digariskan oleh imam-imam madhab mereka. Kadang-kadang salah seorang di antara mereka ada yang menyalahi madhab pimpinannya di dalam sebagian hukum-hukum yang cabang atau furu', bukan yang usul, yang pokok. Jadi hanya menyalahi madhab dalam bidang hukum-hukum yang bersifat cabang atau furu'iyah. Yang kedua adalah mujtahid dalam beberapa masalah yang tidak ada riwayat dari imam madhabnya. Misalnya ketika mereka menjumpai suatu masalah dan dalam masalah itu belum ada hukumnya dari riwayat para imam madhabnya, maka mereka tidak berselisih dengan imam mereka dalam berbagai hukum cabang dan dasar-dasar ijtihad, melainkan hanya mengistimbatkan, menggali hukum bagi berbagai masalah yang tidak ada riwayatnya menurut usul fikih imam mereka, dan dengan mengkiaskan atau menganalogikan kepada cabang-cabang hukum mereka. Jadi mereka tidak melakukan ijtihad untuk mengistimbatkan hukum pada berbagai masalah. Akan tetapi karena keterikatan mereka pada dasar-dasar madhab yang dianutnya serta sumber-sumber pengambilannya, mereka tidak berusaha mengeluarkan sebab-sebab hukumnya serta prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, mereka membatasi madhabnya dalam menafsirkan pendapat-pendapat imamnya yang masih global, atau menentukan arah tertentu bagi suatu hukum yang mengandung kemungkinan dua arah. Maka kepada mereka lah tempat kembali untuk menghilangkan hal-hal yang samar dan gelap yang terdapat pada perkataan-perkataan serta hukum-hukum para imam mereka. Intinya adalah mereka tidak keluar dari garis-garis besar dan haluan para imam-imam madhab mereka dalam berijtihad.
Yang ketiga atau tingkatan yang ketiga atau level yang ketiga dikenal dengan nama ahlu at-tarjih. Tarjih di sini maksudnya adalah mereka sanggup membandingkan antara riwayat dari imam-imam mereka dan riwayat bukan darinya dan menetapkan riwayat yang kuat antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Jadi mereka bisa melakukan perbandingan kemudian memilih mana yang paling kuat dari riwayat-riwayat yang ada yang beredar dari para imam-imam madzhab mereka. Sehingga mereka dikatakan sebagai tarjih, yaitu yang memilih pendapat yang lebih kuat daripada pendapat atau riwayat dari imam-imam tersebut yang lainnya. Yang keempat adalah ahli taklid semata-mata. Mereka ini bisa membeda-bedakan antara riwayat-riwayat yang nawadir atau yang langka dan riwayat yang zahir yang jelas. Dan di antara dalil-dalil yang kuat dan yang lemah. Di antara mereka itu ialah para pengarang matan-matan kitab terkenal yang muktabar di kalangan madzhab Abu Hanifah, seperti pengarang kitab Al-Kanzu dan Al-Wiqayah. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa kesungguhannya para ulama dalam pembentukan hukum pada periode ini dihadapkan pada perkataan-perkataan dan hukum-hukum para imam madzhab. Dan sebagai penggantinya mereka melihat nas teks syariah, mencari kesesuaian di antara dalil-dalil yang lahirnya bertentangan dan mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil syarak tersebut. Mereka membatasi tinjauan dan pandangan pada perkataan-perkataan para imam mereka saja, sebabnya dan mempertimbangkan di antara dalil-dalil yang bertentangan dengan pendapat para imam itu. Tidak seperti umat Islam pada masa sebelumnya yang di dalamnya terdapat kaum awam yang menjadi pengikut dan golongan imam-imam yang diikuti, maka dalam periode ini seluruh umat Islam hampir semuanya menjadi pengikut suatu madzhab dalam fikihnya. Demikian presentasi untuk materi dan pembahasan kali ini mengenai sejarah dan histori fikih di era taklid. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.